Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi kelas 2 perkantoran. Semoga kalian senantiasa selalu sehat dan tetap semangat dalam menerima pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Ya, jika sebelumnya kita sudah mempelajari tentang media promosi pemasaran, pada video kali ini kita akan membahas KD 3.8, yaitu menghitung harga pokok produksi, ya, atau pada buku paket kalian itu ada pada bab 8, yaitu analisis keuangan usaha, ya. Sebelum kita membahas lebih lanjut lagi tentang cara menghitung harga pokok produksi, terlebih dahulu saya akan menjelaskan tentang apa itu analisis keuangan usaha, ya. Oke. Ya. Sebelum memulai usaha, tentu sangat perlu untuk menganalisis keuangan, ya. Analisis keuangan dimaksudkan untuk mengetahui lebih dulu sebesar apa modal yang diperlukan dan berapa lama modal tersebut akan diterima kembali, ya. Jadi kenapa kita harus melakukan analisis keuangan usaha? Karena kita agar kita mengetahui berapa besar modal yang akan diperlukan nanti dan berapa lama modal tersebut akan diterima kembali. Jadi itu, ya. Jadi segala bentuk tersebut, ya, merupakan bagian dari analisis keuangan usaha, ya. Oke. Lanjut. Oleh karena itu, pada analisis keuangan terbagi menjadi 3 aspek, yaitu yang pertama adalah harga pokok produksi atau HPP, yang kedua titik impas, dan yang ketiga adalah periode balik modal, ya. Jadi inilah 3 aspek yang akan kita pelajari pada analisis keuangan usaha, ya. Yang pertama adalah HPP atau harga pokok produksi, yang kedua titik impas, dan yang ketiga adalah periode balik modal, ya. Jadi pada video kali ini saya akan membahas dulu yang nomor 1, ya, tentang harga pokok produksi atau HPP, ya. Jadi bagian A, ya, harga pokok produksi atau HPP. Kalian bisa juga lihat di buku paket kalian halaman 166, ya, tentang harga pokok produksi. Apa itu harga pokok produksi? Jadi menurut Marsudi, harga pokok produksi atau HPP adalah segala unsur biaya yang dibutuhkan untuk memproduksi suatu produk. Jadi HPP itu adalah semua biaya-biaya yang kamu keluarkan, ya, dalam memproduksi suatu produk, ya. Tuh. Jadi HPP atau harga pokok produksi juga bisa dikatakan juga sebagai biaya yang dibutuhkan, dalam hal ini adalah modal. Jadi itulah HPP. Ya. Bisa dimengerti sampai di sini, ya, tentang harga pokok produksi. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Ya. Di sini ada pertanyaan, kenapa kita harus mengetahui tentang HPP? Ya, kenapa kita harus mengetahui tentang HPP? Karena sebelum kita mengambil keputusan dalam menentukan harga jual, produk di pasar, tentunya kita sebagai wirausaha harus mencermati berapa biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi produk tersebut, ya, agar nantinya harga yang ditetapkan itu sudah bisa dikatakan pantas, ya. Sebab harga jual yang akan ditetapkan itu tidak boleh terlalu mahal, ya, dan tidak boleh juga terlalu murah. Jika terlalu mahal, bisa jadi konsumen akan beralih ke tempat lain. Sedangkan
apabila harga jual terlalu murah, kita sebagai wirausaha akan mengalami kerugian, ya. Jadi kenapa kita harus mengetahui HPP? Agar kita bisa menentukan harga jual yang pantas, ya. Menentukan harga jual yang pantas, ya. Jadi kita tidak boleh menentukan sembarang harga. Jadi kalau harganya terlalu mahal, bisa jadi konsumen akan beralih ke tempat yang lebih terjangkau harganya, ya. Tetapi tidak boleh juga terlalu murah, ya. Karena apabila terlalu murah, kita sebagai wirausaha akan mengalami yang namanya kerugian, gitu ya. Jadi itulah pentingnya kenapa kita harus bisa mengetahui HPP atau harga pokok produksi. Oke, sampai di sini bisa dimengerti ya. Oke, kita lanjut. Pada bagian ini, ya, ini sebagai tambahan pengetahuan kalian saja ya. Jadi ada produk yang sulit ditentukan harga pokok produksinya, ya. Kalian bisa lihat juga ya di halaman 166 itu ada di bagian harga pokok produksi, terdapat pada paragraf kedua ya, di sini. Jadi inti dari paragraf ini adalah ada produk yang sulit ditentukan harga pokok produksinya, ya, seperti kain songket ya. Ini kain songket. Jadi kain songket itu kan ada harganya yang mulai dari 5 juta sampai 50 juta rupiah. Padahal kan kalau mau dibilang sama saja bahan-bahannya, kainnya, benangnya ya. Tetapi kenapa bisa sampai 50 juta rupiah? Karena berarti songket tadi itu tingkat kerumitannya sangat sulit ya, atau pembuatan songket itu butuh waktu yang lama untuk membuat. Makanya harga kain songket sangatlah mahal. Jadi kain songket ini termasuk produk yang sulit kita tentukan harga pokok produksinya berapa, ya, karena tingkat kerumitannya tadi, ya. Contoh lain tentang produk yang sulit ditentukan harga pokok produksinya adalah seperti lukisan, ya. Kalian bisa membayangkan lukisan itu kan bahan dasarnya hanya sebuah kanvas, cat sama kuas. Namun kita tidak bisa menghitung harga kanvasnya berapa, kuasnya berapa, dan catnya juga berapa. Jadi itulah kita tidak bisa menentukan harga pokok produksinya berapa. Ya, jadi karena lukisan itu yang dinilai bukan barangnya, tetapi nilai dari karya seni tersebut, nilai lukisan tersebut. Ya, itulah makanya lukisan itu tidak bisa kita tentukan sendiri harga pokok produksinya berapa. Jadi yang bisa menentukan harganya dari lukisan tersebut adalah si pembuat lukisan tadi atau seniman tadi. Ya, karena dia yang tahu nilai dari lukisan dan berapa lama waktu pembuatan lukisan tersebut. Ya, jadi itulah produk yang sulit ditentukan harga pokok produksinya. Ya. Semoga kalian bisa paham ya. Oke, sekarang kita lanjut. Ini ada di bawah. Tetapi pada materi ini kita tidak akan menghitung biaya produksi sebuah jasa atau karya seni, ya. Jadi pada materi yang kita akan pelajari nantinya, kita tidak akan menghitung biaya produksi sebuah jasa atau karya seni ya, karena karya seni itu sulit kita tentukan harga pokok produksinya berapa. Jadi kita tidak akan menghitung biaya produksi sebuah jasa atau karya seni, ya. Kita akan menghitung harga pokok produksi yang dapat dianalisis biaya-biaya produksinya. Jadi yang kita akan hitung harga pokok produksinya pada materi ini adalah produk-produk yang gampang kita analisis biaya produksinya berapa. Contohnya seperti pembuatan kue, ya, pembuatan sepatu dan lain-lain, gitu ya. Bisa dimengerti sampai di sini? Oke. Kita lanjut. Ya. Kita kembali lagi ke pertanyaan yang sebelumnya tadi ya.
Kenapa kita harus menghitung HPP ya? Karena agar kita bisa menentukan harga yang pantas ya. Harga yang pantas, karena dalam menentukan harga tidak boleh terlalu mahal dan tidak boleh terlalu murah ya. Jika terlalu mahal bisa jadi konsumen beralih ke tempat lain. Sedangkan apabila terlalu murah, kita sebagai wirausaha akan mengalami kerugian ya. Oke, kita lanjut. Lalu, bagaimana kita menentukan harga jual agar harga yang ditetapkan itu tidak terlalu mahal dan tidak terlalu murah? Bagaimana cara kita menetapkan harga yang pantas atas produk kita? Ya. Caranya adalah sebagai berikut ya. Sebelum kita menentukan harga jual ya, kita harus mengetahui lebih dulu berapa harga pokok produksinya ya, atau HPP-nya berapa. Jadi untuk mencari harga pokok produksi atau HPP itu adalah dengan menjumlahkan antara biaya variabel dengan biaya tetap. Nih ya. Jadi untuk menghitung HPP adalah biaya variabel ditambah dengan biaya tetap. Apa itu biaya variabel dan biaya tetap? Jadi di sini ada keterangannya ya, saya jelaskan lagi. Kalian bisa buka buku paketnya juga ya, di halaman 166 dan 167 ya. Oke. Biaya variabel adalah biaya-biaya yang dikeluarkan untuk bisa memproduksi suatu barang atau jasa. Ya. Jadi biaya variabel ini adalah biaya yang dikeluarkan pada saat kamu memproduksi suatu barang atau jasa. Gitu ya. Lanjut lagi. Biaya variabel disebut juga sebagai bahan baku atau bahan habis pakai. Kenapa disebut bahan baku atau bahan habis pakai ya? Karena biaya variabel ini adalah pada saat kamu melakukan kegiatan produksi ya, biaya variabel yang menjadi bahan bakunya itu akan habis terpakai satu kali pada saat kamu memproduksi produk tersebut. Gitu ya, makanya dinamakan biaya bahan habis pakai, biaya variabel. Seluruh bahan yang diperlukan untuk membuat suatu produk maka dikategorikan sebagai biaya variabel. Ya, jadi seluruh bahan atau semua bahan yang diperlukan agar produk itu menjadi sebuah barang yang layak dijual itu dikategorikan sebagai biaya variabel. Ya, contohnya biaya variabel produk kue bolu adalah biaya tepung, telur, mentega, gula, garam, dan lain-lain. Jadi tepung, telur, mentega ini kan satu kali produksi langsung habis lagi. Makanya dinamakan biaya bahan baku itu adalah biaya bahan habis pakai. Ya. Kemudian lanjut lagi, biaya kemasan atau bungkusan juga termasuk biaya variabel. Jadi ingat ya, selain bahan-bahan baku tadi, biaya kemasan atau bungkusan itu juga termasuk biaya variabel. Kenapa? Karena kan kalau sudah jadi produknya, tentu kamu akan langsung memberikan kemasan atau membungkus produk tersebut ya. Jadi satu kali produksi bungkusannya juga habis terpakai juga. Jadi makanya kemasan atau bungkusan itu masuk dalam biaya variabel. Gitu ya. Oke, sekarang kita lanjut lagi ke biaya tetap. Ya. Biaya tetap. Jadi biaya tetap adalah biaya yang harus dikeluarkan perusahaan meskipun perusahaan tidak melakukan proses produksi. Ya, jadi kebalikannya dari biaya variabel tadi ya. Kalau biaya variabel adalah biaya yang dikeluarkan pada saat kamu melakukan kegiatan produksi, sedangkan biaya tetap adalah biaya yang harus dikeluarkan meskipun perusahaan tidak melakukan proses produksi. Jadi biaya tetap adalah biaya yang harus dikeluarkan atau biaya yang harus dibayar meskipun kamu tidak melakukan kegiatan proses produksi. Itulah biaya tetap. Contohnya apa biaya tetapnya? Ini dia. Contohnya biaya listrik, ya, biaya gas, biaya sewa gedung atau toko, ya. Apabila perusahaan kamu menyewa gedung,
Nah, itu otomatis kamu harus bayar tiap bulannya untuk biaya sewanya. Meskipun kamu tidak melakukan kegiatan produksi dalam jangka beberapa hari, dalam waktu sebulan itu, tetapi biaya sewa itu harus tetap kamu bayarkan. Itulah yang namanya biaya tetap. Sama juga dengan biaya upah kerja atau biaya tenaga kerja atau gaji karyawan. Itu pun juga harus kamu bayarkan. Ya, karena biaya tenaga kerja ini yang wajib kamu bayarkan, meskipun dalam 1 bulan itu ada beberapa hari kamu tidak melakukan kegiatan produksi, tetapi tetap biaya tenaga kerja atau gaji karyawan itu tetap kamu bayarkan. Ya, contohnya lagi biaya perawatan alat dan lain-lain. Jadi begitu ya. Jadi biaya tetap ini ya, biaya tetap biasanya dibayarkan setiap per bulan, gitu ya, biaya tetap. Setelah kalian mengetahui apa itu biaya variabel dan apa itu biaya tetap, ya, cara untuk menghitung harga pokok produksi untuk mencari HPP adalah biaya variabel ditambah dengan biaya tetap. Langkah-langkah pertama ketika kalian menemukan soal untuk mencari HPP atau harga pokok produksi, yang pertama adalah tentukan mana yang termasuk biaya variabel. Tentukan dahulu mana yang termasuk biaya variabel dan mana yang termasuk biaya tetap. Yang kedua, setelah itu lalu hitung total biaya variabel dan total biaya tetap dengan memperhatikan waktu dari biaya variabel dan biaya tetap tersebut, atau samakan dulu waktunya, menyamakan waktu. Artinya, jika biaya variabel yang diketahui dalam soal adalah per hari dan biaya tetapnya per bulan, maka biaya variabel yang per hari harus dijadikan menjadi per bulan agar sama dengan biaya tetap. Jadi biaya variabelnya per bulan ditambah juga dengan biaya tetapnya yang per bulan, ya. Kemudian jumlahkan antara biaya variabel dan biaya tetap tadi, ya. Jadi hasil dari penjumlahan biaya variabel per bulan tadi ditambah dengan biaya tetap per bulan tadi, itulah yang dinamakan HPP atau harga pokok produksi atau total HPP. Gitu ya. Oke. Setelah diketahui HPP-nya berapa, ya, untuk menentukan harga jual, kamu harus mengetahui yang namanya HPP per unit, ya. Apa itu HPP per unit? HPP per unit itu adalah HPP per satu buah produk. Harga pokok produksi untuk satu buah produk. Itulah yang namanya HPP per unit, ya. Untuk mencari HPP per unit, caranya adalah HPP keseluruhan atau total HPP dibagi dengan jumlah produksi atau target produksi. Jadi HPP keseluruhan atau total HPP tadi caranya yang ini tadi, untuk mencari HPP biaya variabel ditambah dengan biaya tetap, ya. Sedangkan untuk mencari HPP per unit, HPP keseluruhan atau total HPP, ya, dibagi dengan jumlah produksi atau target produksi. Di sini ada keterangannya juga, ya. Perhatikan jumlah produksinya. Jumlah produksi sangat menentukan hasil dari HPP per unitnya, ya. Jadi perhatikan jumlah produksinya berapa, ya. Kemudian jika total HPP atau HPP keseluruhan dihitung dalam per bulan, maka jumlah produksinya pun dihitung per bulan. Jadi ingat, ya, jika total HPP-nya dalam per bulan, berarti jumlah produksinya juga harus dalam per bulan, ya. Jadi untuk mencari HPP per unit, HPP keseluruhan dibagi dengan jumlah produksi. Jika kalian sudah paham tentang cara mencari HPP dan HPP per unit, untuk bagian video ini saya akhiri dulu, ya. Kita akan lanjut ke video berikutnya, ya. Di video berikutnya itu saya akan memberikan salah satu contoh, ya. Kita cari sama-sama. Kemudian di akhir video berikutnya ini saya akan berikan kalian tugas, ya, tugas untuk dijadikan tugas pertama untuk bab 8 ini. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.